Baik, untuk selanjutnya mari kita dengarkan mau'izah hasanah atau nasihat agama khusus di bulan ini yang penuh kasih sayang, yaitu yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Burhanuddin. Saya tafadhol masykuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita jawab salam, karena jawab salam itu wajib hukumnya. Ane doain yang jawab salam dipanjangin umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum umroh secepatnya dipanggil sama Allah untuk menuju Baitullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'a karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'a ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'a karami ya Rabbi bil. Ya Allah, sampaikanlah maksud dan tujuan kami ya Allah. Sampaikanlah semua hajat kami ya Allah. Ya akrama khalqina liman aluhu bihi siwaka inda hululil hadisil amani ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahi masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul aliyyil azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Sarno selaku owner daripada yayasan yang ada di sini, dan juga Ibu Haja Muslihatun, dan juga para ustadz, para pembimbing tahfiz Al-Quran, ustadz dan ustazah, dan juga ibu-ibu yang hadir baik dari sekitaran wilayah Kaliabang maupun dari luar Kaliabang. Yang mohon maaf Al-Fakir nggak bisa sebutin satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim Al-Fakir kepada semuanya. Mudah-mudahan kita yang hadir semuanya selalu dalam melindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada uswatun hasanah kita, junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, umatnya, dan kita sebagai pengikutnya. Wa insyaallah
kita akan mendapatkan syafaatnya beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal. Ibu-ibu dan anak-anakku yatim, baik yatim maupun piatu, yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi Pak Haji memperkenalkan, Bu Haji memperkenalkan saya dari PGH. Saya masuk PGH itu tahun 2008, pas Bu Tim meninggal kalau nggak salah. Saya aslinya dari Bukit Duri, dekat rumah Walid Al-Habib Abdurrahman Asgaf. Dan dulu saya sering ngaji di tempat, suka ikut ngaji di tempat Al-Mahfur Kiai Nur Ali, guru kita semuanya yang ada di ujung harapan. Kita tahu semuanya orang sini. Sebelum Al-Fakir buka, mari kita baca suratul Fatihah. Kita bertawasul kepada para ulama, guru-guru kita yang hadir, yang ada di sini. Mudah-mudahan dengan tawasul kita, semua hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina syafi'ina Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Summa ila ruh khususan marhum Syekh Yasin bin Isa Al-Khadani Al-Makki. Bismillahirrahmanirrahim. Kiai Abdul Hamid bin Abdul Halim Ad-Dari wa Ad-Daid. Bismillahirrahmanirrahim. Kiai Nur Ali bin Haji Anwar wa Haji Maimunah. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Bismillahirrahmanirrahim. Kiai Abdul Ghani Abah terus kumpul di Martapura. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Sarwani Abdan Guru Bangil. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Abdul Ghadir Al-Jilani. Bismillahirrahmanirrahim. Malik bin Syekh Abdul Rahman Al-Habib Rahmat Sekam Tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Al-Sana Al-Sajiri. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Al-Muris wa khususan al-marhum wa al-marhumah fi hadzal makan. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أن الله يتغمسهم برحمة والمغفرة. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Jamaah ibu-ibu dan anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi ini di tempat yang penuh barokah ini, di rumah Bapak Haji Sarno dan Ibu Hajah Muslihatun, yang alhamdulillah saya kenal beliau lumayan cukup lama, ada setahunan deh, ketika beliau memasuki PGH dengan memasang dan memberikan banyak sekali itu yang namanya yang free dari beliau untuk di masjid kita. Alhamdulillah saya ngobrol-ngobrol sama beliau, ternyata beliau adalah sosok seseorang yang sangat ikhlas dalam melakukan kegiatan sosial, terutama niatnya adalah membahagiakan orang lain. Insya Allah beliau adalah termasuk manusia yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Amin ya rabbal. Jemaah yang hari ini insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak panjang lebar, nggak panjang kalam. Tadi Pak Haji untuk menyampaikan intinya adalah kesabaran yang beliau jalankan selama ini bersama mantan pacarnya. Dan Bu Hajah Muslihatun juga sudah menyampaikan beberapa kisah di hari Muharram ini, yaitu salah satunya kisah daripada Nabi Nuh alaihissalam. Dan di sini Al-Fakir hanya ingin menyampaikan ada 3 hal yang ketika
kita sakit, nih kadang-kadang kita suka lupa nih Bu. Ya, kalau kita lagi sakit, itu ada 3 hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 hal yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, masih ada suaranya. Kalau mau komplain nggak apa-apa Bu. Mau nanya. Apa yang ada 3 hal tersebut? Ketika kita sakit, hal yang pertama diangkat adalah keseleraan makan kita. Betul apa betul? Anak-anakku yang biasanya makan nasi uduk pagi-pagi pakai jengkol, kalau di Kaliatong udah pasti itu jengkol sama sambal. Itu yang biasanya makan enak banget, makan nasi uduk pagi-pagi. Betul dong? Suka nasi uduk? Enggak? Ya kalau nggak suka nasi uduk, nasi ulam dah. Kalau di Bukit banyak tuh nasi ulam. Biasanya enak makan pakai nasi uduk. Ada yang senang makan pakai daging, ada yang senang makan pakai tahu tempe. Ketika sakit, keseleraan makan itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kata nasi uduk, boro-boro melihat nasi uduk, minum air putih aja udah seger. Betul apa betul? Tuh, satu baru diangkat oleh Allah, keseleraan makan kita. Meskipun kita di rumah sakit, dibawain buah-buahan, ame tetangga, ame keluarga, ame family, nggak bakalan dicolek tuh buah-buahan di rumah sakit. Nah, bahkan yang balik, yang makan, yang nemuin itu, yang nemuin keseleraan makan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua apa? Yang kedua, keceriaan muka kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadinya Bu Haja Muslihatun seorangnya ceria, kalau ceramah berdebar-debar, bergaung-gaung suaranya. Ketika beliau diberikan sakit oleh Allah, keceriaan muka yang biasanya ceria, mukanya beliau tidak lagi ceria. Betul atau betul? Perhatian, keceriaan muka diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kadang kita kurang sadar. Yang tadi dibilangin kurang bersyukur. Kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Allah akan balas kalau orang bersyukur 700 kali lipat. Ya, 700 kali lipat. Nya, mau nitipnya yang udah 70 dengar saya ya. Saya bukan ngajarin kalau hitungan anak mah, saya cucunya ini. Ya, saya cucunya ini. Cuman apa yang saya punya, apa yang saya dapat dari guru-guru saya sampaikannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Yang kedua itu tadi itu, keceriaan muka diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga apa? Yang ketiga, dosa kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa kitanya diangkatnya sama Allah. Tapi dosa-dosa yang kecil, kalau dosa-dosa yang gede mah agak ada dosanya belakangan. Tapi minimal dosa-dosa kecil diangkat, kan ngurangin tuh, betul nggak? Ngurangin tuh. Dosa-dosa itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama tadi, keseleraan makan kita dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadinya enggak senang makan jadi senang makan. Identiknya yang satu tadi mana? Keseleraan makan kita dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadinya kita enggak demen makan karena sakit, disembuhin sama Allah, demen makan lagi nya. Makan nasi uduk pakai jengkol lagi, makan nasi pakai rendang lagi, makan nasi pakai apa orang sini yang terkenal banget tuh makanan berbekasinya tuh. Ini sayur pucung gabus, iya.
Saya butuh bagus dibangun lagi. Yang kedua apa? Keceriaan muka kita dikembalikan lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikembalikan lagi tuh, ceria lagi muka kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kadang-kadang tuh kita lagi sakit tuh suka ngeluh. Betul? Kita lagi sakit suka ngeluh, betul atau betul? Ngeluh aja bawaannya. Padahal dia hidup dikasih umur hampir 50 tahun, 60 tahun, gak pernah dikasih sakit. Baru dikasih sakit 1 hari, 2 hari, seminggu, udah teriak, udah ngeluh. Udah gitu selama dia 50 tahun jarang ibadah lagi, jarang menyebut Allah lagi. Ketika sakit baru terlepas mulutnya, astagfirullahaladzim, ya Allah, sembuhin gue ya Allah. Kan begitu, betul atau enggak? Betul. Kemarinnya lagi viral tuh, mohon maaf, di gereja lagi misa, pendetanya lagi ngomong, anak kecil lagi videoin tiba-tiba gempa tuh anak nyebutnya apaan? Ada yang tahu di viral di media sosial? Tuh anak nyebutnya apaan? Harusnya apa di gereja? Nyebutnya apa? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Coba tunggu. Jadi ingat saya jadi bontar gitu. Itu artinya ada bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak lahir bagaimana kita sebagai orang tua. Anak lahir dari agama Islam ya Islam. Anak lahir dari agama Kristen ya jadi Kristen. Tapi orang tua kita kadang-kadang ngedidiknya karena tuh anak lahir dari orang tua Islam udah apa adanya. Dulu orang tua fakir tuh ngedidik, wah luar biasa itu. Jam 6 sebelum maghrib punya, kalau belum pulang, rotan udah panjang di kita. Ya, kembali lagi yang tadi. Ya, habis keceriaan muka kita dikembaliin, keseleraan makan kita dikembaliin. Dosa kita dibalikin gak sama Allah? Dibalikin gak sama Allah? Dari mana tahunya? Itu dia. Allah kurang baik ada begitu. Betul gitu? Hah? Lagi sakit dosa kita diangkat. Udah baik dosa kita dibalikin gak? Kagak sama Allah. Kurang apanya Allah sama kita? Kurang apanya Allah sama kita? Di dalam surat Ar-Rahman disebutin tuh berapa kali tuh? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berapa kali tuh disebutin ayat? Ada yang tahu? Anak Hafiz? Ada yang tahu? Berapa kali tuh disebutin? Coba cari itu. Berkali-kali disebutin itu dalam surat apa tuh? Surat Ar-Rahman. Kalau bahasa kita nih, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lo nikmat lo mana lagi yang lo nggak syukurin? Udah kasih semuanya. Kan begitu kalau bahasa kita nih. Nikmat mana lagi yang lo nggak syukurin? Ini bahasanya kalau kita udah kasih lo semuanya. Cuma sebagai manusia kadang-kadang bandel. Ya, betul. Betul. Ini kadang-kadang kita sebagai manusia lupa. Disuruh salat subuh. Dan anak lagi nih yang liatin. Tadi salat subuh di mana? Angkat tangan. Yang salat subuh di masjid tadi angkat tangan. Mau diganti jadi anak salehah. Jangan, ayo ya. Al-Fakir punya anak-anak didik di PGH ada 130 orang. Kecil-kecil anaknya. Al-Fakir kasih nama ngapel. Ngaji bareng pemuda-pemudi milenial. Kalau anak sekarang ngaji suruh baca kitab, kagak kecanda, kagak ngerti. Kalau kita mah dulunya ngaji pakai lekar, pakai kalam, alif bata digebuk sama guru juga diam. Kalau anak sekarang digebuk, biasa nggak ngaji dia. Coba yang gebuk, biasa nggak ngaji dia. Atau dilapor orang tuanya. Orang tuanya punya duit, lapor ke penjara kita ya. Kasihan tuh enggak seberapa penjara. Betul nggak? Allah nggak balikin tuh dosa kita. Allah kurang apa? Ini kadang-kadang manusia nih yang suka kurang bersyukur. Dikasih cobaan dikit ngeluh, dikasih cobaan dikit komplain. Tetapi ketika dikasih rezeki sama Allah, lupa tadi 2,5%. Untuk siapa? Untuk fuqara wal masakin. Ya, sekali lagi
Al-Fakir mengajak, menghimbau. Ini sekarang zamannya udah zaman, kalau orang bilang zaman uang edan. Ibu-ibu mah nggak usah merhatiin lagi. Ibu-ibu mau bagaimana. Kita nih bu, nggak lama. Umur Al-Fakir udah 50. Kalau hitung-hitungan lagi 13 tahun lagi, betul? Mungkin yang lain udah ada 60. Ini yang harus kita perhatiin di sini. Yang harus kita perhatiin anak-anak kita yang menjadi regenerasi nanti di tempat kita masing-masing. Kalau kita bisa ngedidiknya, insya Allah nih anak jadi orang. Pahamnya nyai jadi orang nih, bukan jadi kuntil anak, bukan. Ini jadi orang, benar-benar jadi orang. Ajaran tuh anak ngaji. Yang paling Al-Fakir pesan sampai detik ini, bukan Al-Fakir ngomong doang di murid Al-Fakir, tapi Al-Fakir, anak-anak Al-Fakir semua main handphone. Ini virus yang paling mematikan. Ya, ini virus lebih dari virus corona. Ini virus yang paling sangat berbahaya. Boleh kita bilang anak-anak saya mah Pak Haji, anak-anak saya mah Pak Ustadz di kamar semua. Iya di kamar, tapi ada handphonenya. Betul? Handphone yang dibuka, situs apapun, gambar porno keluar tuh. Gambar porno keluar. Mau itu bikin setting di YouTube-nya buat anak-anak doang, orang tua nggak boleh, orang tua doang, anak-anak tetap sama. Nih kerjaan mereka orang-orang Yahudi. Hati-hati nih handphone nih. Al-Fakir membatasi anak-anak di rumah main handphone jam 9, taruh di kamar Al-Fakir. Ada 5 orang, bunda, saya, anak 3, yang satu kuliah, yang satu SMP, yang satu SD, semua di At-Taqwa. Itu saya batasi jam 9 taruh. Jam 9 taruh, saya minta persetujuan sama anak-anak 1 hari deal. Ayah, bunda, anak-anak nggak megang handphone. Kapan maunya? Ya udah ya, hari Kamis malam Jumat. Cakep. Hari Kamis dari pagi sampai malam nggak ada yang pakai handphone. Cuma saya bilang, ayah izin ya, karena ayah kerja, ayah pakai handphone. Ya udah boleh ayah. Batasin bu, kalau enggak bablas. Demi Allah, bablas. Hati-hati nih bu, handphone ini sangat luar biasa. Anak yatim deh, anak siapa? Ini yang kadang-kadang Al-Fakir bingung. Main handphone bisa tuh sampai jam 1 malam, jam 2 malam. Kadang handphonenya kemana tuh TikTok, wang-wang, anaknya. Betul? Nah, bahaya. Apalagi lagi dicas, jangan digunain handphone. Jangan suruh begitu, jangan sama, kita ngajarin semuanya. Betul gak bu? Ini hati-hati, kita kadang-kadang lolos deh. Orang banyak bisa mencontohkan, tetapi dia belum tentu bisa jadi contoh. Tuh. Orang bisa bilang, begini, dulu. Kayak saya di rumah nih, saya rapi-rapi jam 5, setengah 6, saya udah rapi, udah pakai baju koko. Baru anak saya suruh, Fahri, Abang Zen, ayo, wudhu, siap-siap ke masjid. Iya. Jangan terbalik, kita masuk nonton sinetron, apa itu Ikatan Cinta, Isa, ya kan? Tahu-tahu anak disuruh ke Isa. Untuk gak dibalikin sama anaknya, lah ayah nonton Ikatan Cinta, ya saya ikut. Orang tua kan ikutin anak, kan ikutin orang tua, kan kalau kata begitu. Jadi sekali lagi ibu-ibu, karena juga waktu yang terbatas, Al-Fakir pesan banget sekali lagi. Al-Fakir bukan ulama, Al-Fakir bukan ustadz, bukan habaib, tapi Al-Fakir apa yang didapetin dari guru-guru Al-Fakir di Kampung Melayu, di Bukit Duri, setiap minggu Al-Fakir ngaji, itulah seperti ini. Terutama jaga anak-anak kita di zaman era ke depan. Kita mabuk gak lama, mungkin bisa pulang dari sini meninggal, tahun depan, minggu depan, kita nggak tahu. Sebenarnya kita berusaha tetap tadarruk ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Anak-anak kita nih yang perjalanannya masih jauh, sangat kasihan sekali melihatnya. Ya, perhatiin terutama handphonenya ini bu. Al-Fakir mah nggak boleh handphone di rumah pakai password. Apa tuh dikunci pakai sidik jari, nggak ada. Kalau sampai ayah tahu dikunci, ayah ambil, ayah buang. Nggak ada dikunci. Lihatin tuh bu, chatting di WhatsAppnya anak-anak kita, bahasanya itu ngerti nggak? Serem ya Allah, saya kalau ngeliatin, untung anak saya nggak ada yang jawab tuh, beneran, demi Allah tuh, itu tuh bahasanya tuh, ya Allah ya Rabb.
Ya, jadi kita mencontoh banyak yang baik-baik yang bisa kita lakukan. Sebelum terlambat, dari sekarang, yuk bareng-bareng kita jaga anak-anak kita semuanya untuk menjadi regenerasi yang soleh dan soleha. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian. Apabila itu benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apabila itu salah datangnya dari kebodohan al-fakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.